Untuk masalah organ aksesoris, yaitu pankreas dan hepar. Untuk pankreas ada pankreatitis akut. Pankreatitis akut ini biasanya ditandai dengan obstruksi atau kerusakan pada ductus biliaris atau saluran pada pankreas menuju ke usus halus. Ini menyebabkan enzim dan enzim-enzim dari pankreas ini akan kembali ke pankreas atau autodigestion. Nah, enzim pankreas ini berperan penting pada proses pencernaan ya, sehingga apabila enzim pankreas tidak bisa masuk ke dalam usus halus dikarenakan adanya obstruksi pada ductus biliaris, maka tentu akan berakibat kepada gangguan pencernaan di usus 12 jari atau duodenum. Kemudian enzim pankreas ini akan masuk ke dalam aliran darah yang kembali tadi, dia akan menyebabkan penurunan enzim pada saluran cerna. Tentu hal ini akan menyebabkan mual, muntah, ya, dan juga nyeri yang hebat. Kemudian pankreatitis akut bisa menyebabkan terjadinya perubahan kalsium ke jaringan pankreas yang mengalami degenerasi atau disebut dengan hipokalsemi. Jadi penurunan kalsium pada jaringan pankreas atau hipokalsemi. Nah, jika terjadi autodigesti pada pankreas ini mencapai permukaan pankreas, enzim akan masuk juga selain ke aliran darah juga ke kafum abdomen dan menyebabkan peritonitis. Nah, enzim pankreas yang masuk ke aliran darah dan meninggalkan saluran cerna ini yang menyebabkan juga mual muntah. Kemudian perubahan kadar kalsium di jaringan pankreas atau hipokalemi ini dapat menyebabkan terjadinya faktor-faktor yang dapat memicu kerusakan pankreas lebih besar ya. Nah, setelah periode akut mereda, jumlah sel-sel pankreas akan menurun dan produksi enzim juga akan menurun, kemampuan cerna juga akan menurun. Untuk berikutnya adalah pankreatitis kronis. Nah, kalau pankreatitis kronis ini terjadi degenerasi jaringan dan juga nekrosis yang diikuti dengan pembentukan jaringan ikat ya, pada disebabkan biasanya karena faktor konsumsi alkohol ataupun malnutrisi. Nah, terjadinya penumpukan kalsium pada ductus pankreas juga dapat menyebabkan obstruksi atau kerusakan pada ductus biliaris ya, sehingga pankreatitis kronis ini juga bisa menyebabkan pankreatitis akut. Nah, manifestasi klinisnya adalah steatore. Di sini terjadi penurunan penyerapan lipid ya, kemudian peningkatan kecenderungan terjadinya perdarahan atau hemorrhaging, kemudian peningkatan protein nitrogen pada feses ya, bisa dilihat pada saat diagnosis laboratorium, kemudian juga terjadinya glukos intoleran dan menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Lalu gangguan pada hepar dan empedu, gangguannya bisa dikelompokkan ke dalam gangguan produksi dan ekskresi dari bilirubin gitu ya. Kita tahu bahwasanya bilirubin ini diproduksi oleh hepar dan kemudian disimpan di kandung empedu untuk diekskresikan ke duodenum gitu ya. Bilirubin sebetulnya merupakan sisa metabolisme dari hemoglobin, yaitu saat eritrosit rusak selama 120 hari hemoglobin akan pecah dan keluar protein globin dan heme gitu. Untuk globin akan kembali ke sirkulasi dan digunakan kembali oleh darah. Nah, sedangkan yang heme ini protein heme akan dipecah menjadi biliferlin. Dari biliferlin akan dipecah menjadi bilirubin unconjugated atau larut di dalam lemak dan berdekatan dengan albumin, kemudian masuk ke dalam hepar dan berdekatan dengan protein Y atau Z. Nah, yang diskonjugasi dengan bantuan enzim gluconyltransferase ini bilirubin bisa larut di dalam air gitu. Kemudian nantinya bilirubin ini akan keluar dari kantong empedu melalui ductus biliaris, kemudian menuju ke duodenum gitu ya. Nah, di duodenum dia akan berubah menjadi stercobilin dan urobilinugen.
yang mana sterkobilin dan urobilin ini akan menyebabkan warna kuning kecoklatan pada feses. Masalah organ aksesoris di hepar adalah yang pertama gangguan produksi dan ekskresi dari bil atau bilirubin gitu ya. Produksi bilirubin ini akan menurun ketika terjadi peningkatan destruksi atau kerusakan pada red blood cell atau sel darah merah gitu. Sehingga terbentuk bilirubin unconjugated yang tinggi, lebih banyak terlarut di dalam lipid, sehingga kemampuan hepar juga dalam memproduksi bilirubin ini akan menurun gitu ya. Nah, biasanya gangguan produksi bilirubin diakibatkan karena gangguan red blood cell seperti sickle cell anemia, anemia pernisiosa yang disebabkan karena kekurangan vitamin B12, kemudian terjadi transfusi darah yang tidak sesuai, kemudian reaksi obat dan juga gangguan thalassemia. Kemudian masalah organ aksesoris di hepar lainnya selain produksi bilirubin yang rendah juga tidak cukup gitu ya dalam hal mengekspresikan. Jadi bilirubin terkonjugasi yang larut di dalam air ini tidak bisa masuk ke duodenum gitu. Hal ini disebabkan karena mungkin adanya gangguan pada ductus biliaris yang disebabkan bisa hepatitis atau serosis gitu. Kemudian juga terjadi oklusi pada ductus biliaris ekstrahepatik karena faktor peningkatan kanker pankreas ya, terjadinya kanker pankreas. Kemudian juga kolelitiasis. Lalu bilirubin yang terkonjugasi diabsorpsi dari liver juga bisa masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan terjadinya peningkatan pembuangan bilirubin melalui urin, sehingga urin seperti teh begitu ya. Nah, bilirubin terkonjugasi yang masuk ke aliran darah akan menyebabkan gangguan pencernaan dan absorpsi lipid. Kemudian gangguan fungsi sel hepar seperti hepatitis dikarenakan faktor infeksi virus hepatitis, kemudian juga zat-zat toksik seperti alkohol, karbon tetrakloride, acetaminophen dalam dosis tinggi, dan virus patogen ya, virus hepatitis. Nah, hepatitis terjadi menyebabkan inflamasi, nekrosis dari sel yang rusak, mengeluarkan enzim intrasel seperti SGOT dan SGPT yang tinggi di plasma darah, kemudian menurunkan fungsi hepar seperti terjadinya kelelahan, anoreksia, kemudian juga pusing, dan juga subfibrosis. Lalu sirosis hepatis ini merupakan perkembangan dari gangguan hepar, baik itu hepatitis yang menyebabkan sel-sel ataupun jaringan hepar ini akan membentuk lapisan atau jaringan fibrosa begitu, sehingga terjadilah kekakuan ya pada hepar begitu. Lama kelamaan sirosis ini akan bisa menyebabkan kanker hepar. Ini gambaran hati atau hepar yang normal, ini gambaran hepar yang sudah mengalami fibrosis, membentuk serosis hati atau serosis hepatis. Ini yang makronodular bagian atas dan mikronodular. Ini perlemakan pada hati, peningkatan asam lemak pada hepar. Ini kanker hati, kelanjutan daripada sirosis hati. Kemudian masalah hepatis, gangguan hepar lainnya adalah beberapa penurunan zat yang dihasilkan oleh hepar ya, seperti penurunan protrombin atau fibrinogen. Ini menyebabkan terjadinya perdarahan dan absorpsi vitamin K terganggu. Lalu penurunan produksi albumin bisa menyebabkan gangguan osmotik dan edema. Lalu terjadi jaundice, kemudian peningkatan glukosa darah dan amonia karena adanya gangguan metabolisme, lalu penurunan kemampuan detoksifikasi. Ini adalah gambaran terjadinya sirosis hepatis, kemudian terjadi pembengkakan pada hepar.
Perubahan hemostasis diakibatkan karena masalah sistem digestif ini bermacam-macam, adalah penurunan pemenuhan oksigen, misalnya penurunan produksi faktor intrinsik, yaitu penurunan vitamin B12 dan penurunan produksi eritrosit ya. Kemudian juga produksi fibrinogen yang rendah. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan homeostasis atau keseimbangan pembekuan darah di dalam tubuh. Selanjutnya adalah penurunan pemenuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan eliminasi zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, kemudian penurunan pemenuhan kebutuhan eliminasi yang menyebabkan mual muntah, hipovolemi, alkalosis metabolik, diare, lalu juga perubahan cairan keluman atau kafum abdomen yang menyebabkan peritonitis ya, dan juga hipovolemi. Demikian tadi untuk patofisiologi dari sistem pencernaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.